Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami berdoa supaya Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus memberikan kami hikmat, memberikan pencerahan, supaya kami dapat menikmati firman-Mu, firman-Mu itu dapat menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Lukas 12 ayat 40. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikian firman Tuhan. Renungan kita saya beri tema hati yang diubahkan. Puji Tuhan. Di minggu-minggu Advent ini kita diingatkan tentang pengharapan eskatologis, yakni janji kedatangan Kristus kembali. Kedatangannya bersifat pasti, sekalipun kita belum tahu waktunya. Tetapi Lukas 14 ayat 40 menyatakan, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Jikalau kita memperhatikan perikop-perikop sebelumnya, Yesus mengingatkan murid-muridnya agar mereka tetap waspada, supaya mereka tetap berjaga-jaga terhadap segala tantangan masa kini. Seperti disebutkan di sana, ada ragi orang Farisi, yakni adanya berbagai kemunafikan. Itu pasal 12 ayat 1. Juga diingatkan supaya waspada terhadap berbagai ketamakan dalam ayat 15. Juga supaya tidak dikuasai oleh kekhawatiran ayat 22. Dan kemudian di dalam perikop bacaan kita, Yesus mengalihkan pengajarannya tentang pengharapan akan kedatangannya, mengarahkan hati kita kepada masa depan bahwa Dia akan datang kembali. Jadi, salah satu cara terbaik untuk bisa mengatasi kemunafikan, mengatasi ketamakan, kekhawatiran adalah dengan cara kita berfokus kepada kedatangan Tuhan. Fokus kepada penantian akan kedatangan Tuhan. Artinya apa? Kita mempersiapkan diri kita, membentuk hati kita di dalam menantikan kedatangannya dengan tentu ada pembaruan. Hati yang diubahkan, pola pikir yang diubahkan. Bagaimana supaya kita dapat mengalami pembaruan? Hal yang paling mendasar, ini sering kali saya ulang-ulang, tentu seseorang harus sungguh-sungguh memiliki iman kepada Yesus Kristus. Bahwa kita dapat mengalami pembaruan hati. Hati yang diubahkan adalah ketika kita mengalami kelahiran kembali. Lahir baru secara rohani. Kita meninggalkan segala dosa. Lalu kita mengarahkan seluruh hidup kita kepada Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi setiap orang yang sudah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pastilah dia memiliki pembaruan di dalam hatinya. Dengan kata lain, jikalau orang belum memiliki pembaruan di dalam hatinya, berarti dia belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pengenalannya akan Tuhan dan firman Tuhan, itulah yang mengubah cara pandang seseorang. Jadi saudara, sebagai anak-anak kerajaan Allah, maka apa yang harus kita prioritaskan? Tentu kita memprioritaskan kerajaan Allah. Kita tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran yang berlebihan. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, tetapi dalam keberanian karena percaya kepada Tuhan, Raja yang Maha Kuasa, yang memberikan kita jaminan kehidupan. Lalu berikutnya, kita tidak lagi fokus kepada harta duniawi yang sementara, tetapi kita berfokus kepada harta surgawi yang kekal. Di dalam ayat 34 disebutkan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Orang percaya haruslah sedemikian terikat dengan Tuhannya sebagai harta terbesar. Ada ungkapan yang berbunyi seperti ini.
ketika kita hidup untuk kekekalan, sulit bagi hal-hal duniawi untuk memikat kita. Sekali lagi, ketika kita hidup untuk kekekalan, sulit bagi hal-hal duniawi untuk memikat kita. Rasul Paulus berkata, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Lalu yang terakhir, saudara, kita tidak lagi fokus kepada kepentingan sendiri, tetapi kepentingan bersama atau kepentingan orang lain. Orang yang sudah diubahkan, maka dia memiliki kesenangan untuk bisa berbagi, atau disebutkan di sini bersedekah, menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang senang berbagi, maka tidak akan terjebak pada yang namanya materialisme. Jadi saudara-saudara, hati yang sudah diubahkan, berarti dia pertama mendahulukan, memprioritaskan kerajaan Allah. Kedua, tidak lagi fokus kepada harta duniawi, tetapi kepada perkara-perkara atau harta surgawi. Dan yang ketiga, tidak lagi fokus kepada diri sendiri, tetapi fokus kepada orang lain atau kepada kepentingan bersama. Kiranya Roh Kudus menolong kita dan terus membarui hati kita agar kita makin selaras dengan kehendak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus tolong kami supaya kami sungguh-sungguh terus dapat menjaga hati kami, menata hati kami, dan memberi diri untuk terus dibentuk oleh Tuhan, diperbaharui dari hari ke hari supaya makin serupa dengan Kristus dan kami mengikuti kehendak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Shalom.